warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah maba'du. Santriwan, santriwati, Pesmadin Febi yang saya banggakan. Kita lanjutkan kembali dalam kajian kita ngaji usul fikih. Kali ini judulnya adalah tentang hukum wad'i. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang hukum taklifi. Nah, ini adalah hukum wad'i. Jadi ini masih ada satu ikatan yang sangat erat ya antara hukum wad'i dengan hukum taklifi. Apa itu hukum wad'i? Definisinya adalah konsep hukum yang tentu itu berasal dari hakim ya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, tetapi isinya adalah syarat, sabab, mani, rukhsah dan juga azimah. Oke, kalau kita buat istilah sederhananya, hukum wad'i itu adalah untuk pertimbangan hukum. Masih ingat kalau kemarin hukum taklifi itu membahas tentang wajib, ya, mandub, mubah, makruh dan juga haram. Kemudian hukum taklifi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteksnya. Nah, yang merubah satu hukum asal dalam hukum taklifi itu, nah inilah yang disebut dengan hukum wad'i. Oke, jadi hukum wad'i itu membuat pertimbangan-pertimbangan dalam hukum taklifi bisa menjadi berubah. Nah, gitu ya. Nah, kita contohkan misalkan ya sholat saja ya, yang memang dalam keseharian kita sholat itu merupakan satu kewajiban asasi bagi kita yang harus selalu dilakukan ya. Hukum asal sholat dalam hukum taklifi kemarin kita bahas adalah wajib ya. Ayatnya jelas, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, tetapi karena terjadi hukum wad'i, terjadi sebuah pertimbangan hukum, ya kan? Maka bisa jadi hukumnya itu berubah. Oke. Nah, misalkan ya, di situ ada yang disebut dengan mani. Ya, mani itu artinya adalah penghalang. Apa yang kemudian menjadi penghalang sholat itu menjadi berubah hukumnya, ya kan? Bahkan bisa menjadi batal ya. Batal itu kan artinya sholat itu menjadi haram dilakukan. Nah, saya pernah mencontohkan ketika terjadi haid bagi perempuan, yang awalnya hukum sholat itu adalah wajib, maka hukum sholat itu menjadi haram. Nah, contoh datangnya haid itu adalah merupakan mani. Ya. Nah, contoh yang saat ini terjadi ya dalam prosesi ibadah haji misalkan. Ya. Ibadah haji itu hukumnya apa? Wajib ya, jelas ya. Teks ayatnya jelas ya tentang ibadah haji, perintahnya jelas, hadisnya juga jelas. Dan dalam keseharian kita tiap tahun secara normal biasa kita melaksanakan ibadah haji ya. Nah, tetapi karena saat ini atau lagi masa wabah pandemi COVID-19 ini ya. Nah, maka COVID itu menjadi mani, menjadi penghalang ya. Asalnya melaksanakan ibadah haji itu wajib harus dilakukan, ternyata pemerintah Indonesia berijtihad, ya kan? Menteri Agama beserta para staf ahlinya berijtihad bahwa untuk ibadah haji tahun ini, tahun 2021 atau 1441 Hijriah, maka ibadah haji ditiadakan. Ya. Bahkan dalam peraturan Menteri Agama itu, jika ada yang melaksanakan ibadah haji secara ilegal ya, tanpa didukung oleh tanpa syarat dari pemerintah, maka disebut ilegal ya. Bahkan bisa jadi mendapatkan hukuman. Itu artinya apa? Haram melaksanakan ibadah haji menurut pemerintah Indonesia di masa pandemi ini. Nah, itu salah satu contoh hukum wad'i. Jadi, apakah boleh melarang ibadah haji? Ya boleh, asal apa? Asal ada jelas maniknya, penghalangnya jelas begitu. Contoh lain misalkan sholat berjamaah ya. Hukumnya kan jelas ya, bagi laki-laki yang mukallaf, dia dalam kondisi normal, tidak ada kegiatan apapun yang mendesak, wajib hukumnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
Tetapi karena adanya pandemi ini, maka pemerintah, ulil amri, ya kan, selaku ulil amri, bahkan MUI, bahkan ormas-ormas besar kita, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, semuanya bersepakat bahwa dilarang melaksanakan ibadah berjamaah di masjid selama masa pandemi. Tentu catatannya adalah bagi daerah yang di situ rawan untuk penyebaran virus corona tersebut. Ya, tapi bagi wilayah yang memang zona hijau, misalkan dia tidak ada yang sakit, ya tetap kewajiban melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib. Nah, itu salah satu contoh dari mani. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sabab, ya, dan juga syarat. Apa itu? Nah, kalau sabab itu dan syarat ini hampir mirip. Kalau sabab itu lebih kepada apa sih penyebab daripada tadi ya, sholat itu wajib, haji itu wajib, sholat berjamaah itu wajib, ya, menuntut ilmu itu wajib, atau misalkan saat ini konsep bank Islam itu wajib, perbankan syariah itu wajib, ya. Nah, ini ada sababnya. Nah, sabab itu biasanya adalah berupa teks, berupa ayat, berupa hadis, ya, perintah dari hakim, dari Allah yang membuat hukum itu. Nah, kalau sudah ada ayatnya, maka itu disebut sebagai sababnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat. Nah, kalau syarat apa? Nah, kalau syarat itu lebih kepada supaya fikih itu menjadi sah karena sudah ada sababnya. Nah, tapi juga di situ ada syarat yang mendukungnya. Ya, misal sababnya sholat maghrib itu apa? Ya kan? Pertama ada ayat tentang perintah sholat. Ya, hadis menyebutkan waktu sholat maghrib, ya kan? Inna sholata alal mu'minina kitabam mauquta, kan gitu ya. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin itu sudah dijelaskan waktu-waktunya. Nah, ada waktu-waktunya dijelaskan oleh hadis. Hadis menyatakan kalau sholat maghrib itu adalah ketika matahari terbenam, nah maka disitulah mulai sholat maghrib. Nah, itu sababnya dan syaratnya apa? Ya, syaratnya untuk melaksanakan sholat maghrib ya sudah terbenam itu. Jadi kalau misalkan sholat maghrib saking semangatnya, misalkan ya, pulang dari kampus jam 5 gitu, pulang mandi, wah saya lagi semangat sholat nih. Kemudian dia sholat maghrib jam 5, padahal belum terbenam itu matahari. Berarti sah atau tidak sholatnya? Ya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya belum terpenuhi, sebabnya belum ada. Nah, itu contoh sabab dan syarat. Maka sabab, syarat ini bisa kalau sudah terpenuhi sempurna, maka dia disebut dengan sah hukumnya. Tetapi kalau ada hukum kemudian di situ ada larangan, ada mani, ya kan, ada pencegah, nah maka kalau tetap dilaksanakan batal. Kayak tadi misalkan bagi orang haid dia tetap melaksanakan sholat, apa sholatnya sah? Tidak, sholatnya batal. Itulah contoh dari konsep sah dan batal. Sah adalah terpenuhinya sabab dan syarat untuk melaksanakan hukum tadi, sedangkan batal adalah tidak terpenuhinya sabab dan syarat. Bahkan cenderung di situ ada mani, ada larangan. Demikian untuk materi pada kali ini tentang hukum wad'i, ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita semua sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan, seluruh fikih ibadah yang kita lakukan itu betul-betul terpenuhi sabab dan syaratnya. Sehingga kita melaksanakan itu menjadi sah dan tentu bermanfaat untuk kita semua, ya, bernilai pahala, bernilai manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.